Hai, selamat jumpa kembali di Smart Investing bersama saya Sam. Ini adalah episode sambungan dari penjelasan tentang 4 alasan kenapa ada money inflow, ada orang yang ngantar duit ke dalam sebuah pasar jual beli atau trading market. 2 alasan sebelumnya telah dijelaskan, yaitu adanya komoditas yang menjawab kebutuhan manusia dan adanya peluang bisnis. Kalau Anda belum tahu ini, pastikan Anda saksikan episode sebelumnya. Dan dalam episode kali ini saya akan menjelaskan 2 alasan yang cukup berisiko atau berbahaya ketika seolah-olah ada uang masuk tapi itu sifatnya temporary atau sementara banget. Jadi Anda jangan berpikir jangka panjang bisa ambil keuntungan kalau keuntungan yang terjadi di pasar terjadi karena 2 alasan berikut ini. Oleh karena itu, pastikan Anda saksikan sampai tuntas supaya Anda tahu risiko dari trading. Yuk, tanpa panjang-panjang, kita langsung bahas. Nah, alasan ketiga kenapa ada uang masuk ke dalam sebuah market ini namanya Ponzi, ya. Ada money game, ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Sepanjang sejarah ini banyak banget versinya. Bagi yang sudah pernah mengalami udah kapok ya, tapi yang nggak tahu sering sekali semangat ya kalau dengar money game atau kesempatan jadi kaya dengan cepat. Nah, ini mainan lama teman-teman, ya. Kenapa dinamai Ponzi? Karena ini salah satu penciptanya atau pemain yang parah banget itu namanya Charles Ponzi. Di tahun 1920-an mereka ini bikin bisnis, dia ini bikin bisnis yang menyangkut postage sebenarnya, bisnis pos yang legal, yang benar bisnisnya, tetapi belakangan si Ponzi ini melihat kesempatan kalau banyak uang masuk kayak gini dan aku bayarin dikit-dikit keluar, dia bisa kaya raya dengan menimbun uang yang masuk dan terus bayarin sedikit-sedikit yang keluar. Nah, itu yang disebut Ponzi scheme karena dia salah satu yang paling parah. Dia bukan satu-satunya ya, dan bukan yang pertama juga. Tapi yang salah satu paling parah di Amerika namanya Ponzi. Nah, itu adalah penipuan, teman-teman. Penipuan investasi yang menghasilkan keuntungan bagi investor yang masuk lebih awal, investor terdahulu. Dan keuntungan itu berasal dari uang yang diambil dari investor yang belakangan masuk. Nah, ini ciri khasnya Ponzi. Jadi, para korbannya itu percaya bahwa ada bisnis beneran di belakang skema ini. Bisa penjualan produk, bisa ada trading forex, bisa ada macam-macam, bisa disebutkan apapun. Dan mereka janjikan keuntungan, bisa dalam bentuk komisi, bonus, hasil investasi sekian persen tiap bulan, macam-macam. Dan mereka nggak sadar bahwa profit yang dibagikan kepada mereka itu bukan dari bisnisnya, bahkan bisa jadi bisnisnya nggak ada sebenarnya. Tapi uangnya dari member-member baru yang dibayarkan ke member yang lebih dahulu supaya mereka tambah semangat ngajak orang baru lagi. Nah, skema Ponzi ini bisa berjalan lama juga teman-teman. Kalau investor barunya ada terus yang masuk. Sampai pada batas tertentu di mana orang sadar dan nggak mau lagi ikutan. Nah, itu baru terbongkar rahasianya. Dan bubar orang-orang yang masuk belakangan, boro-boro dapat profit. Mereka hanya nyetor kepada yang di atas mereka yang lebih senior. Ya, jadi selama ada investor baru ya aman-aman aja. Dan ini akan jalan terus selama sebagian besar investor itu nggak minta dibayar balik profitnya. Dan selama mereka masih percaya bahwa mereka ikut memiliki aset yang sebenarnya nggak ada ini. Atau bagian dari bisnis yang sebenarnya abal-abal. Nah, skema Ponzi ini disebut juga pyramid scheme karena bentuknya seperti piramid di mana orang-orang baru itu direkrut, harus bayar entry fee atau joining fee atau apapun namanya. Dan itu dibayarkan kepada yang lebih senior ya, dan yang di atasnya ini akan mendapat komisi karena bawa orang baru. Nah, kayak gini ya. Jadi yang di sini tuh dapat komisi karena dia bawa 2 orang baru ini. Mereka bayar entry fee. Nah, komisinya dia ini berasal dari uang ini juga sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi selama lebih banyak uang yang masuk di sini,
yang di atas boleh bayar dikit-dikit ke bawah. Ya ini akan jalan terus selama masih ada orang yang di bawah ini masih mau layer baru atau lapisan baru, ada lagi di bawahnya. Gitu teman-teman. Jadi saya pernah tahu ya di Indonesia ada Gold Quest namanya ya, dimana koin yang konon harganya 100 US dollar ya, katakan dia punya koin 100 US dollar, lalu dia suruh jual kepada yang di bawah dia dengan harga 300. Dia bilang nanti kalau kamu jual ini 300 sama orang lain, aku kasih komisi sama kamu 50. Wow, luar biasa kan? Jadi kamu untung banyak. Bayangin ya, kamu baru join langsung bisa dapat 50 dolar. Nah ini ngawur sekali karena sebenarnya uang itu dapat dari mana? Ya dari harga yang nggak wajar. Masa koin 100 disuruh bayar 300? Dan kata lain sebenarnya nggak pakai koin juga bisa, ya kan? Udah aja minta orang-orang ini, kamu minta uang 200 sama orang, nanti aku bagi 50. Ini parah sekali ya. Nah salah satu pelaku yang belum lama ya, ini sekitar 2009, 2010, 2011 gitu. Ini namanya Bernard Madoff. Ini parah sekali ya. Dia di New York. Ini menjadi skema Ponzi terbesar di tahun 2000 ke sini ya. Dia berhasil menipu dan mendapatkan keuntungan sebesar 64 billion dollar. Ya ini nggak main-main ya teman-teman. Ini Pak Bernard Madoff ini ya, dan sudah dipenjara tentunya. Di Amerika ini ilegal ya. Saya nggak tahu di Indonesia ini hukumnya seperti apa ya. Tapi yang pasti di US ini sudah sangat ilegal. Nah, kalau Anda lihat ini mirip banget sama multi level marketing MLM. Tapi saya mau fair ya. Tidak semua MLM itu penipuan. Karena apa? Kalau produknya yang diperjualbelikan ada, itu nomor satu ada. Kedua, bisa dibandingkan harganya dengan apa yang sebanding di market. Dan harga di dalam skema MLM itu wajar, maka profitnya sebenarnya berasal dari biaya distribusi atau keuntungan para distributor yang selama ini lewat jalur distribusi konvensional. Itu kan keuntungannya dipindahkan ke para member MLM. Itu masuk akal. Kan mereka nggak perlu gudang, nggak perlu biaya logistik yang tinggi, karena para member itulah yang menggunakan produk itu sehari-hari, yang membiayai program distribusi dan pemasarannya ya. Jadi mereka bisa dapat profit semua ya. Nah jadi pertanyaannya, produk yang diperdagangkan itu memang kita perlukah? Memang orang perlukah? Nah, itu pertanyaan pertama. Kalau Anda curiga ya, ini MLM ini Ponzi atau bukan? Jawabannya simpel. Itu produk emang Anda pakai nggak sehari-hari? Kalau dipaksa diceritain aneh-aneh, jangan terlalu gampang percaya ya. Ini bisa buat ini bisa buat itu. Kalau Anda lihat itu di toko, Anda beli nggak gitu loh. Ya, kalau nggak lewat MLM ini. Kalau Anda nggak diiming-imingi hadiah, bonus, dan lain-lain, Anda akan beli nggak itu produk? Kalau nggak ya berarti it doesn't make any sense. Nah, kalau Anda memang butuh produk itu, pertanyaan berikutnya, apakah dijual dengan harga wajar? Oke? Nah, itu ya. Nah, alasan yang terakhir nih teman-teman. Yang keempat adalah bubble. Disebut juga sebagai irrational exuberance. Ini semangat yang nggak masuk akal. Semangat yang menggebu-gebu sampai nggak rasional lagi. Ya, ini bubble, namanya gelembung ya. Nah, namanya gelembung ini gampang sekali pecah ya, dan pasti akan pecah karena sesuatu yang nggak rasional, yang nggak masuk akal, nggak bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Nah contohnya adalah tulip ya. Dulu di tahun 1600-an orang pernah mania tulip ya, bahkan sampai begitu optimisnya percaya harganya akan meroket terus, ada banyak orang menjual rumahnya hanya untuk membeli bibit tulip karena harganya memang meroket. Nah, di tahun 1600-an ini terjadi bubble ya, di mana harganya melonjak dari beberapa gulden aja ini menjadi 200-an dan akhirnya pecah juga ya. Dan orang yang terakhir masuk, dia beli di harga tinggi, tiba-tiba harga anjloknya, nggak ada yang mau beli lagi. Dan anehnya ini nggak terjadi sekali teman-teman.
Ini berulang kali tapi orang terus saja. Makanya ini salah satu motivator buat saya buat program ini supaya orang punya literasi lah ya, punya melek dikit lah keuangan gitu ya. Jangan mau dibodohin dengan begitu gampangnya. Emas pernah mengalami bubble juga, harganya meroket, nggak jelas dan akhirnya anjlok lagi. Anthurium ini sampai harga daunnya bisa ratusan juta per lembar ya. Saya pernah datang ke rumah seseorang yang ikut main ini dan dia bilang, sorry ya jangan sampai robek tuh daun, satu lembarnya 70 juta. Wow, siapa yang mau beli? Ada teman-teman. Tapi pada harinya, pada waktu orang sudah mulai koleksi, Anthurium harganya sudah ratusan juta. Ya, yang sudah profit ini adios amigos, dia nggak mau lagi ikutan main. Ya, jadi kalau lihat video saya sebelumnya, ini Elon yang bilang adios amigos, dia keluar gondol duit, ya udah selesai, yang terakhir lah bingung gitu ya. Nah, akik ini di Indonesia pernah terjadi juga, harganya sampai nggak masuk akal ya. Ini udah terjadi berkali-kali teman-teman. Jadi aneh ya, Ponzi udah berkali-kali, bubble berkali-kali, ya orang tetap aja ikut ya. Irrational exuberance ya, sesuatu gairah semangat yang menggebu-gebu yang disebut juga mania. Ya kalau disebut mania itu ya nggak pakai ini lagi ya, nafsu aja. Lihat orang lain untung karena harganya naik ya dia ikut juga. Begitu teman-teman. Ini dia pertanyaan yang lagi paling hot pada saat video ini dibuat ya. Apakah cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, yang lain-lain itu juga bubble? Kan harganya baru saja melonjak gila-gilaan. Dalam 1 tahun tuh hampir 10 kali lipat ya. Itu masuk akal atau termasuk gairah semangat mania itu tadi ya. Nah, Anda lihat di episode kali ini ada 4 alasan kan bahwa trader itu bisa untung dalam jangka panjang atau nggak bisa. Kita lihat kenapa ada money inflow. Pertama tadi memang produknya dibutuhkan orang. Yang kedua, apakah memang ada bisnis baru yang bisa dihasilkan dari komoditas itu. Yang ketiga, apakah itu Ponzi atau sekedar semangat mania. Nah, jadi gampang menganalisisnya sekarang kan teman-teman. Pertanyaan kita sekarang, apakah cryptocurrency, ya mata uang kripto ini punya manfaat, punya utility, punya sesuatu yang menjawab kebutuhan orang. Nah, kata kuncinya di sana, apakah dia menjawab kebutuhan orang? Kalau ya, maka dia akan seperti gandum, seperti kopi, seperti batu bara, seperti minyak. Itu akan permanen ada profit di trading ini. Itu sudah pasti. Ya, kalau memang ada kebutuhannya. Tapi kalau nggak ada kebutuhannya, ini akan menjadi temporer sekali. Jadi gitu teman-teman, selama gairah atau exuberance ini masih ada, akan lebih banyak lagi money inflow ke dalam market kripto. Lebih banyak daripada yang keluar. Dan akibatnya ada profit di dalam, ada kenaikan harga di dalam. Tetapi ada baiknya teman-teman menyaksikan juga pro dan kontra spekulasi kripto agar mengetahui resiko-resikonya. Serta sikap bijaksana seperti apa yang harus diambil terkait peluang di kripto ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang Bitcoin, kripto, dan lain-lain, saya ingin membahas dulu secara singkat saja satu pertanyaan topik fundamental. Apa bedanya investasi di saham dengan trading komoditi, forex, Bitcoin, dan seterusnya? Dan apa yang terjadi kalau Anda trading secara aktif, jual beli secara aktif aset produktif seperti saham, bukan trading forex yang lain? Oleh karena itu, pastikan teman-teman sudah subscribe supaya tidak kehilangan episode berikut. In the meantime, happy smart investing.